Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulan Nabila dengan NIM 201808018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yaitu pengujian penetrasi sistem informasi. Nah, tugas ini yang akan saya bahas. Yang pertama, kejahatan pertama di era awal komputer. Yang kedua, kejahatan yang terjadi pada tahun komersial. Yang ketiga, cara kerja enigma mesin. Yang keempat, hubungan kripto dengan cybersecurity. Yang kelima, serangan DDoS terhadap Estonia dan apa saja yang diserang. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kejahatan pertama di era awal komputer. Awal mula kejahatan siber sebagian besar berkaitan dengan eksplorasi dan penelitian dalam komputer. Pada tahun 1940-an, komputer pertama yang dikenal sebagai ENIAC dibangun untuk tujuan penghitungan militer. Meskipun pada saat itu belum ada internet seperti yang kita kenal sekarang, peneliti dan mahasiswa mulai mengembangkan kode berbahaya yang dapat merusak sistem komputer, yang pertama kali disebut dengan kode bom pada tahun 1960-an. Nah, pada tahun 1970-an menjadi periode yang signifikan dalam sejarah keamanan siber dengan munculnya serangan pertama yang signifikan, yang dikenal sebagai Worm Creeper. Serangan ini terjadi, serangan ini terdiri dari program berbahaya yang mampu menggandakan diri sendiri dan menyebar ke beberapa sistem. Kemudian, pada tahun 1980, tercatat serangan komputer pertama mengakibatkan kerugian keuangan, yaitu Trojan Horse, yang ditemukan di D10 Distri Internasional. Kemudian kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu kejahatan apa yang terjadi pada tahun komersial. Nah, perkembangan teknologi komputer dan koneksi jaringan semakin pesat pada tahun 1980-an. Dalam periode ini, munculnya virus komputer pertama yang signifikan, yaitu Brain, yang ditemukan pada tahun 1986. Ini merupakan awal dari serangkaian serangan berbahaya yang mengidentifikasi atau menginfeksi sistem komputer dan merusak data. Tidak lama kemudian, Morris Worm muncul pada tahun 1988 menjadi salah satu serangan paling terkenal pada masa itu. Serangan ini memicu perkembangan peneliti keamanan siber yang lebih serius. Kemudian, pada tahun 1990-an, komputer pribadi semakin umum digunakan dan internet mulai menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Ini membawa dampak besar dalam sejarah kejahatan siber. Pada tahun 1995, serangan pertama yang dilakukan oleh peretas dengan motif politik dilakukan di Pakistan, Brain, yang meretas situs web pemerintahan India. Pada tahun yang sama, muncul juga virus komputer berbahaya pertama yang menggunakan email sebagai media penyebaran, yaitu Konsek. Kemudian masuk ke pembahasan ketiga, yaitu cara kerja Enigma mesin. Apa sih mesin Enigma itu? Mesin Enigma adalah mesin penyandi yang digunakan oleh Jerman selama Perang Dunia Kedua untuk menginskripsi pesan militer. Mesin ini bekerja dengan cara mengubah huruf yang diketik menjadi huruf lain berdasarkan konfigurasi internal yang berubah-ubah setiap kali tombol ditekan. Kemudian apa sih bagian utama dari mesin Enigma itu? Bagian utama dari mesin Enigma yang pertama ada keyboard. Keyboard ini digunakan untuk mengetik pesan yang akan diinskripsi. Kemudian ada rotor, rangkaian cakram berputar yang mengubah berdasarkan sambungan listrik internal. Setiap kali tombol ditekan, rotor bergerak mengubah pola inskripsi. Kemudian ada reflektor. Reflektor ini memantulkan sinyal kembali melalui rotor, memastikan bahwa proses inskripsi dapat dibalik untuk deskripsi. Kemudian ada plumbird atau stackbird, yaitu untuk menukar huruf sebelum masuk ke rotor, menambah kerumitan sandi. Dan yang terakhir ada lampu indikator. Lampu indikator ini untuk menampilkan huruf yang sudah diinskripsi. Kemudian gimana sih cara kerja mesin Enigma itu? Cara kerja mesin Enigma secara sederhana, yang pertama menekan tombol atau input huruf. Misalnya operator mengetik huruf A di keyboard. Kemudian arus listrik mengalir ke plumbird. Plumbird ini adalah panel kabel yang bisa menukar huruf sebelum masuk ke sistem rotor.
Jika ada sambungan, huruf bisa berubah, misalnya A menjadi G. Jika tidak ada sambungan, maka huruf tidak akan berubah. Kemudian arus masuk ke rotor. Mesin Enigma memiliki beberapa rotor berputar, misalnya biasanya ada 3 sampai 5. Dan setiap rotor ini memiliki sambungan listrik kompleks yang mengubah huruf berdasarkan posisi saat itu. Setelah itu, setelah melalui rotor pertama, huruf berubah lagi, misalnya G menjadi X. Rotor kedua dan ketiga melakukan perubahan tambahan. Yang keempat, harus sampai ke reflektor. Reflektor adalah komponen unik yang mengirimkan arus kembali melalui rotor dengan jalur berbeda. Ini memastikan inskripsi bisa dibalik untuk deskripsi nanti. Yang kelima, arus kembali ke rotor atau jalur berbeda. Karena reflektor mengubah arus, huruf kembali melalui rotor dengan jalur berbeda. Huruf berubah lagi, misalnya X menjadi M. Kemudian arus kembali ke plumboard. Jika huruf terkena sambungan di plumboard, bisa berubah sekali lagi, misalnya M menjadi L. Kemudian yang ketujuh, huruf terinskripsi ditampilkan. Lampu indikator menyala dan menunjukkan huruf akhir, misalnya L. Jadi, saat kita mengetik A, mesin akan mengeluarkan L sebagai huruf terinskripsi. Masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu apa hubungan kripto dengan cybersecurity. Kripto dan cybersecurity memiliki hubungan erat karena keduanya melibatkan teknologi kriptografi dan keamanan digital seperti yang pertama, kriptografi sebagai fondasi. Kripto ini menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi dan dompet digital. Sedangkan cybersecurity juga menampilkan kriptografi untuk melindungi data, komunikasi, dan sistem dari peretas. Yang kedua, keamanan transaksi dan data. Blockchain atau teknologi di balik kripto memastikan integrasi dan transparansi transaksi. Sedangkan cybersecurity melindungi aset digital dan pencurian seperti serangan phishing, malware, dan hacking. Yang ketiga, ancaman resiko. Cryptocurrency sering menjadi target serangan siber seperti hacking exchange, ransomware, dan scam. Keamanan dalam menyimpan kunci pribadi sangat penting untuk mencegah kehilangan aset kripto. Kemudian yang keempat, privasi dan anonimitas. Kripto seperti Monero dan Zchains menawarkan transaksi anonim, sedangkan cybersecurity juga berfokus pada perlindungan identitas dan data pengguna. Singkatnya, kripto ini mengandalkan cybersecurity untuk keamanan transaksi, sementara cybersecurity berkembang seiring meningkatnya ancaman terhadap aset digital seperti cryptocurrency. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu serangan DDoS terhadap Estonia. Serangan DDoS terhadap Estonia terjadi pada tahun 2007 adalah salah satu serangan siber terbesar yang pernah terjadi terhadap sebuah negara. Serangan ini dilakukan oleh peretas yang diyakini berasal dari Rusia sebagai respons dan pemindahan patung prajurit perunggu Soviet di Tallinn, Estonia. Nah, apa saja yang diserang? Serangan ini menargetkan berbagai sektor penting di Estonia, termasuk yang pertama pemerintah. Nah, di pemerintah ini yang diserang itu situs web Parlemen Estonia dan kantor Perdana Menteri, Kementerian Pertahanan, dan lembaga pemerintahan lainnya. Yang kedua, layanan keuangan. Layanan keuangan ini yang diserang itu bank terbesar di Estonia mengalami gangguan layanan online. Yang kedua, ATM dan transaksi digital terganggu menyebabkan kepanikan ekonomi. Kemudian yang ketiga, media dan komunikasi. Media dan komunikasi ini, situs berita dan media termasuk surat kabar, lumpuh akibat serangan. Kemudian platform komunikasi nasional mengalami gangguan. Yang keempat, layanan internet dan infrastruktur. Layanan internet dan infrastruktur ini penyedia layanan internet Estonia menghadapi gangguan besar. Kemudian banyak situs web pribadi dan bisnis tidak bisa diakses.
Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.